Lingkungan laut sangat luas dan cakupannya dan sangat majemuk sifatnya. Karena luas dan majemuknya tersebut, tidak satu kelompok biota laut pun yang mampu hidup di lingkungan laut tersebut. Mereka dikelompok-kelompokkan oleh pengaruh sifat-sifat lingkungan yang berbeda-beda ke dalam lingkungan-lingkungan yang berbeda pula. Para ahli oceanologi membagi-bagi lingkungan laut menjadi zona-zona atau mintakat menurut kriteria-kriteria yang berbeda-beda. Karena lingkungan laut terdiri dari dasar laut dan kolom air di atasnya, maka lingkungan ini dapat dibagi menjadi dua bagian utama, yakni bagian pelagik meliputi seluruh kolom air di mana tumbuh-tumbuhan dan hewan mengapung atau berenang, dan bagian dasar laut atau bentik yang meliputi semua lingkungan dasar laut di mana biota laut hidup melata, memendamkan diri atau meliang, mulai dari pantai sampai ke dasar laut terjuluk. Sekarang yang pertama yang akan dibahas yaitu zonasi atau pemintakatan laut secara mendatar yang terdiri dari dua jenis, yaitu lingkungan pelagik dan lingkungan bentik. Semua biota yang hidup di lingkungan laut tetapi tidak hidup di dasar laut dinamakan biota pelagik. Lingkungan hidup di mana biota ini hidup disebut lingkungan pelagik. Lingkungan ini mencakup kolom air mulai dari permukaan dasar laut sampai paras laut. Lingkungan pelagik mempunyai batas wilayah atau mintakat yang meluas mulai dari garis pantai sampai wilayah laut terjuluk. Lingkungan pelagik dibagi menjadi dua mintakat, yaitu neretik dan oseanik. Mintakat neretik berada di paparan benua dihuni oleh masyarakat biota laut yang berbeda dengan mintakat oseanik karena yang pertama, kandungan zat hara di mintakat neretik melimpah. Sifat kimiawi perairan neretik berbeda dengan perairan oseanik karena berbeda-bedanya zat-zat terlarut yang dibawa ke laut dari daratan. Perairan neretik sangat berubah-ubah baik dalam waktu maupun dalam ruang jika dibandingkan dengan perairan oseanik. Hal ini dapat terjadi karena dekatnya mintakat ini dengan daratan dan adanya tumpahan berbagai zat terlarut dari darat ke laut. Pada mintakat neretik, perairannya masih dapat ditembusi cahaya matahari. Kedua, mintakat oseanik. Kolom air di mintakat oseanik biasanya dibagi menjadi 4 lapisan perairan. Masing-masing lapisan dapat dianggap sebagai satu lingkungan perairan dan luas wilayahnya sebagai satu mintakat. Keempat lingkungan perairan atau mintakat tersebut adalah mintakat epipelagik atau mintakat oseanik atas yang meluas dari permukaan laut sampai ke julukan 200 meter. Mintakat epipelagik ini bertepatan dengan mintakat potik, yaitu tebalnya lapisan penembusan cahaya yang efektif untuk fotosintesis. Mintakat epipelagik meluas ke perairan neretik. Karenanya, ia juga terdapat atau merupakan bagian dari perairan neretik. Di beberapa daerah, terutama di paparan benua, penembusan cahaya di lapisan tersebut lebih jauh berkurang daripada di lapisan yang sama dari perairan oseanik, karena tingginya kandungan sedimen yang tersuspensi di paparan benua. Di bawah mintakat epipelagik terdapat mintakat mesopelagik.
Mintakat mesoplagik meluas sampai kejulukan 1000 meter. Jadi lingkungan ini terletak antara kejulukan 200 meter dan 1000 meter. Lapisan perairan ini bertepatan dengan mintakat terjadinya perubahan suhu yang besar dan tempat terdapatnya termoklin. Karena letaknya di bawah mintakat fotik, maka tidak terdapat kegiatan yang menghasilkan produksi primer. Mintakat ini terutama dihuni oleh konsumen primer, yang memanfaatkan detritus yang turun dari lapisan yang lebih dangkal. Mintakat atas adalah lapisan perairan tempat terdapatnya kegiatan fotosintesis yang cukup aktif untuk menghasilkan oksigen, melebihi oksigen yang digunakan untuk pernapasan mereka sendiri. Mintakat atau kejulukan konvensasi adalah kejulukan dengan produksi oksigen sama dengan penggunaannya. Pada mintakat bawah terjadi hal sebaliknya dari mintakat atas, yakni produksi oksigen lebih rendah daripada yang dimanfaatkan. Tumbuh-tumbuhan dapat hidup di lapisan bawah ini, tetapi mereka akan lebih banyak kehilangan zat organik yang dihasilkan daripada mendapatkannya. Meskipun produksi pangan terbatas pada mintakat atas dan produksi tertinggi terjadi pada lapisan lebih dangkal, tetapi hujan jasad fitoplankton yang mati dan yang sedang sekarat ke lapisan yang lebih jelek menjadi sumber pangan di mintakat ini. Kejulukan mintakat kompensasi dapat mencapai 100 meter dan di perairan dangkal pantai dapat lebih dangkal lagi. Di bawah 500 meter, isi pigmen tumbuh-tumbuhan sedikit meskipun di perairan oseanik. Tetapi ketebalan lapisan air tempat makanan diperoleh dapat lebih luas dengan migrasi siang malam yang dilakukan oleh zooplankton. Banyak jenis zooplankton yang hidup di mintakat bawah ini melakukan migrasi siang malam yang luas ke atas sampai ke lapisan permukaan. Mungkin untuk mendapatkan makanan terbanyaknya di lapisan dangkal. Migrasi siang malam ini telah ditunjukkan sampai ke lapisan bawah, pada kejulukan dengan batas penyinaran matahari pada siang hari yang masih dapat dilihat oleh zooplankton tersebut. Di mintakat mesoplagik ini, tekanan lebih kecil dan persediaan makanan lebih banyak daripada mintakat abyssopelagik. Berikutnya yang ketiga yaitu mintakat bathypelagic. Mintakat bathypelagic meluas dari kejulukan 1000 meter sampai kejulukan 4000 meter atau sama dengan kejulukan dasar laut jeluk. Sifat-sifat fisiknya seragam. Dan mintakat yang terakhir yaitu mintakat abyssopelagik. Mintakat abyssopelagik meluas ke bagian-bagian terjuluk dari samudra atau mudahnya disebut mintakat palung. Biota laut yang hidup di mintakat ini mengalami kegelapan karena tiada cahaya, suhu dingin, dan tekanan air yang tinggi. Mintakat ini di Samudra Atlantik hanya sedikit berbeda dengan perairan serupa di Samudra Pasifik. Padahal jarak antara keduanya cukup jauh dan keduanya sangat luas wilayahnya.